orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Yesus bunga bakung indah, bintang fajar cemerlang, yang termulia dari semua, kabarkan dengan riang. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu karya Yesus. Yesus korbankan hidupnya, mati untuk semua, agar kita boleh terima hidup kekal di surga. Salam kasih Tuhan dan salam damai buat kita semua. Puji kepada berkat-berkat Tuhan yang berlimpah yang diberikan kepada kita pada waktu ini, karena kita dapat bersama lagi di dalam mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Semoga apapun yang kita dengar dan kita lihat serta pelajari menjadi satu kekuatan bagi kerohanian iman kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami pada waktu mendengarkan firman ini. Kami benar-benar dikuatkan dan iman kami lebih teguh kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan, Engkau mengenal aku. September 24. Mazmur 139 ayat 1. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Banyak keresahan manusia timbul sama ada daripada keinginan untuk menggembirakan orang lain, tekanan daripada ibu bapa atau ketakutan terhadap penyisihan sosial, keperluan untuk merasa disayangi dan dihargai membuat kita menunjukkan kualiti terbaik kita dan menyembunyikan kekurangan atau kelemahan kita. Orang lain dalam keinginan mereka untuk menggembirakan atau berbaik dengan orang lain, mengubah suai tingkah laku mereka dengan mengorbankan kepercayaan atau perasaan mereka. Pada tahun 1951, Salomo Aschke menjalankan kajian dalam bidang psikologi sosial untuk melihat bagaimana pandangan seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Eksperimen itu terdiri daripada menilai beberapa kad dengan garis yang berbeza size. Para peserta diminta untuk membandingkan satu garis menegak di satu kad dengan 3 garis menegak lainnya di kad kedua. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti yang mana antara 3 garis mirip dengan yang pertama. Tanpa sebarang kesulitan, para peserta berjaya mengenal pasti garis yang sama dengan kecekapan 99%. Walau bagaimanapun, apabila peserta terpaksa memberikan jawaban mereka, selepas beberapa ahli kumpulan lain memberikan jawaban yang salah dengan sengaja, sebagai rakan subhat penyelidik, para peserta juga memberi jawaban yang salah dalam 37% daripada case, hanya untuk menyesuaikan persepsi sebagian besar.
Mengapa peserta tidak memberikan jawaban mereka sendiri walaupun berbeza daripada jawaban yang lain? Adakah karena takut disisihkan? Adakah karena keinginan untuk menyenangkan hati? Atau adakah karena keperluan untuk merasa harmoni dengan yang lain? Kadangkala ketakutan yang sama muncul dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita melakukan doa yang indah karena kita percaya bahwa ini ialah cara kita boleh menggembirakan Tuhan. Apabila pada hakikatnya kita hanya memberikan jawaban yang salah. Tidak ada gunanya untuk mengatakan terima kasih Tuhan karena memberi saya begitu banyak berkat hari ini. Apabila pada hakikatnya saya ingin menunjukkan kepadanya kemarahan saya tentang kejahatan dan kebingungan mutlak saya karena Tuhan nampaknya tidak memihak kepada keadilan. Begitu juga tidak gunanya melepaskan doa yang indah apabila perlu menjerit meminta kekuatan agar tidak mengulangi kesilapan yang sama. Suatu yang menggembirakan untuk mengetahui bahwa kita boleh menyampaikan kepada Tuhan semua pikiran kita dengan jaminan bahwa Dia tidak akan menolak atau tersinggung dengan apa yang kita katakan, sampaikan kepadanya. Kita boleh berkata dengan yakin, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Ayat 1 hingga 4. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena walaupun pada hakikatnya kita tidak selalu mempunyai pemikiran yang baik, Dia tetap menyayangi kita. Satu renungan yang begitu baik buat kita hari ini, buat diri kita, buat kehidupan harian kita. Semoga kita diberkati dalam firman renungan pada hari ini. Mari berdoa. Tuhan di surga, terima kasih atas firman-Mu ini. Kami bersyukur kami dinasihatkan dengan baik. Di dalam nama Yesus. Amin.